Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas pelajaran PPKN kelas 8, khususnya pada materi tentang peran dan fungsi Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 tahun 2000, tentang peran dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana dapat teman-teman lihat dalam materi ini, menunjukkan ada 7 peran dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah teman-teman, sebelum kita membahas pentingnya toleransi antar umat beragama di negeri kita, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat sejenak bagaimana konflik yang terjadi di berbagai negara akibat hilangnya rasa toleransi, sehingga terjadilah konflik antar umat beragama maupun konflik dalam suatu agama. Karena mereka saling memaksakan ajarannya, sehingga terjadilah peperangan di negara tersebut. محترم لا برادر اخوند د کندهار څخه کابل ته د حکومتي چارو د سمبالولو لپاره ولاړ شي. Pasca Taliban berhasil menguasai kota Kabul, Mullah Abdul Ghani Baradar, pemimpin Taliban, akhirnya kembali ke Afghanistan dari pengasingannya di Qatar. Setibanya di Bandara Kandahar, Abdul Ghani Baradar langsung disambut pendukungnya. Ini juga contoh konflik yang terjadi di Afghanistan yang disebabkan karena negaranya tidak memiliki dasar negara yang kuat, hanya memaksakan paham aliran agamanya, padahal mereka dalam satu agama tapi memaksakan kehendak. Akhirnya terjadilah krisis nilai-nilai kemanusiaan. Banyak korban yang terbunuh, seperti para anak-anak, orang tua, dan wanita. Padahal dalam agama Islam tersendiri tidak mengajarkan hal seperti itu. Otoritas Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan laporan terbaru terkait komunitas Rohingya. Laporan menyebut perlakuan terhadap mereka bisa disebut kejahatan kemanusiaan. Mengapa demikian? PBB menjelaskan para komunitas Rohingya ini telah dirampas kewarganegaraannya. Mereka juga mengalami diskriminasi yang sistematis dan mengalami larangan pergerakan yang parah. Di samping itu mereka menderita karena mengalami penyiksaan hingga eksekusi. Dalam video ini menunjukkan konflik yang terjadi di Myanmar antara agama Islam dan Buddha, yang berdampak jangka panjang bagi etnis Rohingya yang beragama Islam. Padahal agama Buddha sendiri tidak mengajarkan tentang kekerasan dalam beragama. Ini akibat dari keegoisan pemerintahnya dalam memandang suku, ras, dan agama, karena mereka tidak memiliki dasar landasan negara yang kuat, sehingga terjadilah konflik yang berkepanjangan. Bisa dilihat bukan, materi di atas menunjukkan terjadinya konflik di Suriah yang terjadi dikarenakan perbedaan aliran agama. Nah teman-teman, setelah melihat beberapa peristiwa konflik antar agama maupun antar umat satu agama ini disebabkan karena negara mereka tidak memiliki dasar negara yang kuat dan kokoh sebagai pilar dalam berbangsa dan bernegara. Mereka memaksakan paham agama mereka masing-masing tanpa peduli nilai-nilai kemanusiaan. Mereka menggunakan agama sebagai alat mengadu domba sesama bangsanya sendiri. Atas beberapa peristiwa ini, bersyukurlah karena kita memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimana dijelaskan dalam TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Pancasila memiliki peran dan fungsi sebagai 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila setiap bangsa dan negara. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur karena merupakan hasil dari pemikiran para pendiri tokoh bangsa, tokoh adat, dan tokoh agama yang disepakati secara kuat dan utuh menjadi dasar negara Indonesia sebelum negeri ini diproklamasikan. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Teman-teman, semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, sila ke-1 Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
Sila kedua dilandasi sila pertama, melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama dan kedua, serta melandasi sila keempat dan kelima, dan seterusnya. Nah, teman-teman, sehubungan dengan toleransi antar umat beragama, dalam materi kita kali ini berdasarkan butir-butir sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila, maka 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena kita saling menjaga amanah dan tidak boleh mengganggu jalan ibadah teman-teman kita di rumah ibadah mereka. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita tidak boleh menghina agama lain karena Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang sama atas kasih atau rahim Tuhan yang diberikan kepada semua manusia. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Maka, tidak boleh memaksakan bahwa ajaran kita yang paling benar terhadap teman yang berbeda agama dengan kita. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Jika ketujuh butir sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ini kita jiwai dan kita jalankan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sebagai warga negara Indonesia, maka kedamaian dan keharmonisasi akan terwujud di negeri kita tanpa kegaduhan. Oke teman-teman, demikianlah presentasi saya tentang toleransi antar umat beragama di negeri kita. Semoga dapat kita jalankan demi menjaga harmonisasi dalam perbedaan dan damainya negeri Indonesia. Abaikan mereka yang provokatif, menunggangi agama, dan menyebar kebencian atas nama agama antar sesama. Sekian dari saya, Hilman Hasan Amansyah dari kelas 8 3. Wabillahi taufiq wal hidayah wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, kita Indonesia, kita Pancasila.